jumpa lagi dengan saya Prasetyo Hadi dari PT Pelatihan Profit Internasional. Ya, apa kabar sahabat investor semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran, dan tentu saja saya tak lupa mendoakan teman-teman semuanya sahabat investor di bulan Juni ini mendapatkan hadiah berupa cuan di saham. Amin. Amin. Ya, pada kesempatan kali ini saya tak sendiri lagi ya. Saya ini ditemani oleh bintang tamu Halo. saya. Ya. Ada Mas Ahyar. Udah kedua kalinya Ya, Mas Ahyar ini sedang berkunjung ke kita ya. Apa namanya ada menagih utang nih. Nah, sebelumnya minal aidin wal faizin. Ya, minal faizin buat semua. Mohon maaf lahir batin karena sebelumnya saya ngundang Mas Ahyar ini pas di momen puasa ya, Mas. Iya betul. Jadi, Kemarin kita sempat bahas terkait market juga. Waktu itu marketnya juga lagi drop karena corona ya. Betul. Masa-masa PSBB. Apa nih kali ini kita bahas apa nih? Itu ya memang sebenarnya kita tidak menyiapkan materi ya, jadi memang ini apa namanya bukan otodidak juga, jadi surprise gitu ya pertanyaannya, jadi teman-teman semua harus nonton sampai selesai. Gue deg-degan juga nih apa yang mau ditanyain nih. Yang penting saya nggak nanya kapan kawin kok. Oh itu udah ada. Oh udah ada ya. Ya itu hiburan sedikit ya. Jadi gini ya Mas Ahyar, apa namanya, kita tahu bahwa kemarin kan di video sebelumnya kita membahas masalah corona juga kan, sektor-sektor apa yang jadi peluang gitu kan. Nah ini sudah terlihat juga beberapa minggu terakhir indeks harga saham gabungan kita ya Mas Ahyar, itu sudah ada tren bullish ya, ada kembalikan secara minor trennya ya. Betul. Tapi kalau misalkan kita bahas ini, kemarin kan kita lanjutan dari kemarin aja kali ya kita bahasnya. Dari kemarin kan kita bahas terkait market yang lagi drop, kemudian kita kemarin kasih clue BRI, kan. Akhirnya kemarin dari harga 2.400 kalau nggak salah ya, 24 kalau nggak salah. Waktu saya bikin video kemarin sama Mas Hadi di 24, dan akhirnya per hari ini tanggal berapa nih? Tanggal 5 ya. Tanggal 5 itu BRI-nya sekarang udah 3.000. Ya, sudah 3.000-an. Ya, ada 3.000, berarti udah berapa persen tuh, Bos? Wah, luar biasa ya. Udah, kita nggak usah lihat itu. Jadi kalau view-nya kenapa sekarang marketnya udah mulai uptrend lagi ya? Satu, yang pertama, orang sudah mulai optimis bahwa imunitas terhadap corona itu sudah mulai membaik. Tapi gini ya, orang optimis seperti itu nggak masalah. Ya, benar. Jadi gini, ketika ada pemikiran untuk bangkit lagi, dalam artian ketika kemarin itu market benar-benar drop dan nggak ada yang berani masuk, sedrop-dropnya malah dan bukan nggak ada yang berani masuk, tapi masih wait and see. Ketika ada pembalikan, mereka akan baru buy. Nah sekarang kalau kita lihat 2 minggu belakangan ini IHSG kita naik sekitar ya berapa, lumayan tinggi, 6 hari berturut-turut naik, sekitar 6 hari berturut-turut naik. Dan kalau sekarang ini sarannya apa ya kan? Sarannya apa kalau kita bilang, justru saya pribadi malah untuk sell sementara. Untuk saat ini posisi ngamankan take profit ya. Ya, take profit. IHSG di harga 4.900 ini kalau menurut saya sih sudah mulai ketinggian, harus ada koreksi. Biar sehat ada koreksi dulu ya Mas. Betul, karena 2 minggu nggak turun-turun. Turun. Ya, jadi mungkin kita harus jualan dulu dan kita nunggu momentum lagi. Tapi kalau yang kita lihat sekarang dengan adanya pelonggaran PSBB dalam artian new normal yang disampaikan oleh pemerintah kita, saham-saham sektor properti, terus retail itu semua udah mulai jalan lagi. Kenapa? Ya kita bisa lihat sekarang sih, kalau kemarin saya rekomendasinya perbankan, mereka udah lari semua, udah lari duluan. Nah yang siap-siap ancang-ancang mau lari itu ya retail dan salah satunya juga sektor properti. Nah, itu kan
apa namanya info yang new normal itu yang mau ada pembukaan mall dan segala macam itu Mas Ayer. Itu kan kita dengar beberapa hari yang lalu bahwa DKI Jakarta kan memperpanjang lagi nih untuk PSBB ini kan. Betul. Dan nggak hanya Jakarta saja ya, Tangerang pun diperpanjang gitu kan. Betul. Nah bahkan di Jakarta ini ada fasenya ya. Kalau kita bisa kita lihat tuh masjid itu tuh dibuka, mulai. Terus ini hari pertama saya sholat Jumat. Hari pertama saya sholat Jumat. Jadi setelah corona lockdown segala macem, saya baru pertama nih sholat Jumat di masjid lagi. Nah, kalau kita lihat seperti itu ya, gini ya, orang sudah mulai biasanya respon market itu sudah terlebih dahulu duluan gerak dibandingkan kondisi kenyataannya gitu. Jadi misalkan sekarang itu PSBB sudah mulai direnggangkan, fase peralihan dari new normal ini, dari PSBB ke new normal. Nah itu menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan yang tadi saya bilang retail. Jadi kalau misalkan retail sudah mulai hidup lagi, perekonomian gerak lagi, ya itu bakal bagus sih. Tapi kan masih pakai sistem itu ya Mas, PSBB ini kan. Ya ada persyaratannya. Tapi gini ya, kalau kita bahas itu secara negara kita nasional, ya memang kalau negara kita menurut saya pribadi sih jujur kondisi keuangannya, kondisi tabungan negara atau kita bisa bilang devisanya itu masih lebih bagus, men. Iya. Karena ada beberapa negara yang udah mulai kolaps ya gini. Malah mengumumkan secara terang-terangan juga kan kalau negara itu udah mulai goyang. Ya. Bagus sekali sih pemerintah Indonesia kita dengan menerapkan PSBB. Walaupun PSBB, tapi teman-teman bisa lihat juga masih ada aja orang-orang yang tetap bandel gitu ya. Dan itu menggerakkan sendi ekonomi, Mas. Iya. Jadi istilahnya bukan kalau bisa bilang aliran darah, bukan aliran darah besarnya, tapi aliran darah kecilnya itu masih hidup. Dan itu masih buat Indonesia survive lah, kita bisa bilang. Nah, negara-negara Eropa semua resesi. Bukan semua ya, rata-rata semua resesi. Udah Australia juga sudah. Australia juga udah bilang mau minggu ini ya. Jadi beritanya udah keluar. Amerika juga dibilang udah mau bangkrut. Ya sangat wajar kalau kita bahas satu-satu itu. Gini, kalau di Eropa memang kondisinya mereka dari sebelum corona ini memang kondisi keuangannya udah luka-luka, istilahnya udah terseok-seok. Buat membiayai masalah lockdown kan itu juga perlu dana ya. Nah, itu yang terjadi di Australia. Jadi di Australia kenapa cadangan devisanya sampai habis? Jadi mereka itu kan melakukan lockdown, dan lockdown itu setiap setiap makhluk hidup yang ada di negara tersebut dibiayai oleh pemerintah. Jadi misalkan teman-teman punya istilahnya kandang ayam di sana gitu ya, perkebunan segala macam, itu sampai pupuk-pupuknya, sampai makanan hewan ternaknya dibiayai oleh pemerintah, makanya bocor. Itu yang bisa dibilang. Jadi Australia cadangan devisinya bocor dan memang membahayakan sih. Berarti ini kan bisa dibilang strateginya pemerintah itu ngambil keputusan udah cukup benar ya. Sudah tepat. Karena negara-negara lain kan dia pakai aturan lockdown kan. Lockdown kan berarti semua sumber ekonomi juga nggak gerak. Sedangkan untuk di Indonesia hanya PSBB kan, yang pembatasan skala besar kan. Jadi itu juga ekonominya masih hidup gitu ya. Makanya pemerintah Indonesia pun nggak ngambil keputusan lockdown ya karena sudah memperhitungkan ke depannya gitu. Jangan sampai devisanya jebol juga, karena ya negara pun PSBB ini aja negara udah mengeluarkan dana tuh nggak main-main ya Mas Aryar, banyak juga gitu. Tapi gini, kalau kita bisa bilang seperti itu dari lokalnya pun kan BI rencana mau cetak uang lagi kan. Jadi cetak uang lagi untuk menghidupkan roda ekonomi di Indonesia lagi. Nah, itu adalah salah satu faktor kenapa saham-saham di Indonesia juga udah mulai balik lagi. Jadi pemerintah kasih stimulus, kasih kucuran dana ke ke perusahaan-perusahaan yang segi ekonomi, kayak misalkan
farmasi, kemudian juga consumer good, kemudian juga istilahnya perbankan juga, karena banyak sekali akan terjadi debt kalau nggak dikasih stimulus sama pemerintah, saham banking nggak bakal naik sekarang karena resikonya gitu, karena kan kemarin kan Indonesia itu di 2 bulan ditangguhkan gitu karena corona kan, orang nggak boleh bayar pajak, bahkan juga pajak aja buka kalau nggak salah tanggal 14 kalau nggak salah. Iya. Tanggal 14 bulan ini kayaknya, bulan ini baru boleh secara normal lagi bayar pajak. Nah, itu yang jadi trigger buat saham-saham lokal naik gitu, Mas. Jadi salah satunya adalah orang-orang di Indonesia ini mulai pede lagi dengan beli saham-saham. Dan terlihat juga kan pergerakannya juga. Iya, pergerakan sahamnya juga udah kelihatan juga, udah di atas. Maksudnya udah mulai nyentuh balik ke 5.000 lagi gitu. Kalau dulu kan kita ngomong ini di bulan puasa itu apa salah indeks kita di bawah 4.500, 4.300 berapa sih kemarin tuh kalau nggak salah? Bulan Mei ya. Bulan Mei pertengahan. Iya, 4.500-an. Iya, 4.500-an. Jadi kalau sekarang udah naik 500 poin di 5.000 ya wajar untuk koreksi. Iya, wajar. Karena ini kita lihat udah beberapa hari ya Mas ya, 1, 2, 3, 4, hampir seminggu ya. Saya hitung 2 minggu Mas. 2 minggu? 2 minggu hari kerja itu. Iya. 2 minggu hari kerja. 2 minggu hari kerja bursa itu udah mengalami tren positif ya untuk pergerakan ini karena saham dan ini kan tercermin dari pergerakan harga sahamnya juga sudah mulai adanya bullish juga kan. Makanya saya juga sebelumnya sudah menganalisa juga sih Mas, kayaknya hari ini itu kemarin ya itu bakalan terkoreksi. Kenapa? Karena memang udah kelihatan gitu. Udah jenuh beli gitu. Jadi kalau biar sehat. Untuk sekarang ini mungkin kita bisa bilang kasih rekomendasi itu untuk wait and see. Tapi untuk sektor saham-saham yang masih bisa kita manfaatkan peluangnya adalah sektor retail dan kemudian properti. Nah, propertinya dalam arti gini ya, bukan properti real perumahan gitu ya, tapi gini, kayak misalkan Lipo punya mall punya Lipo Mall gitu, kemudian kemudian juga Pakuwon punya mall juga di Surabaya gitu kan, SMRA. Nah, jadi itu akan hidup lagi dan kemungkinan setelah new normal ini ada euforia untuk merayakan di market gitu. Mungkin bisa dilihat langsung kali ya. Untuk bagian retail ini kan. Boleh cek aja Mas. Mas Ayar sebut tadi ini salah satunya ada SMRA ya Mas ya. Ya. Rekan Agung ini ada di Bekasi. Betul. Sumarekon tau lah teman-teman mallnya banyak, SMS gitu kalau yang di Tangerang gitu kan. Serpong. Dan kalau misalnya teman-teman lihat bisa lihat chartnya Mas Hadi, bisa kasih unjuk chartnya. Nah itu udah mulai uptrend ya. Ya, ini sudah kelihatan di sini juga. Secara kasat mata nggak usah digarisin juga udah kelihatan. Sudah kelihatan mulai up ya. Nah, udah kalau seperti itu baru mulai ya, kita mulai. Beda dengan tadi yang saya bilang perbankan. Coba Mas Hadi lihat Bank BRI deh. BRI ya. Ya. BRI-nya sudah tuh kan sudah mulai koreksi. Jadi kalau misalkan tapi ini menarik nih Mas. Iya menarik. Memang menarik. Polanya nih. Memang menarik. Tapi gini ya Mas Hadi ya, kita bisa bilang untuk saham perbankan ini kita juga masih takut ya, pribadi masih takut. Walaupun asing banyak sekali ngumpulin di saham BRI. 2 hari kemarin itu dia total belanja itu sekitar 3T dari harga 2.500-an dia masuk lumayan banyak. Iya. Ya, dari harga 2.500-an dia narik banyak itu sahamnya. Nah, jadi kalau menurutku ini saham BRI itu udah naik sekitar berapa? 40% lebih kayaknya tuh dari harga 2.170 sampai di 3.200 itu udah tinggi sekali kenaikannya. Jadi sangat wajar untuk koreksi sih.
Nah, kalau kita bisa lihat lagi, itu kan dari dalam negeri, ya. Nah, tapi kita nggak bisa nilai ini dari dalam negeri aja, tapi kita coba lihat news dari luar negeri. Kenapa saya masih riskan? Satu, kondisi global tuh masih belum stabil, Mas. Sama kita lihat Amerika pada saat ini kerusuhan. Walaupun itu awalnya dari kematian satu orang kulit hitam yang oleh polisinya ditekan lehernya gitu kan sampai meninggal dunia, akhirnya isu tersebut dimainkan oleh lawan politik si Trump. Ya kalau Trump dari Republik, si lawannya ini pasti dari Demokrat kan. Demokrat itu menunggangi lah istilahnya untuk biar warganya itu setuju bahwa Trump turun karena bentar lagi udah pilpresnya. Jadi isu itu dimanfaatkan gitu. Jadi isu itu dimanfaatkan, makanya terjadi huru-hara di sana, penjarahan juga kayak di 98 di Indonesia gitu ya. Ternyata parah juga dampaknya. Ya, itu bisa jadi trigger negatif sih. Negatif maksudku itu bakalan dampaknya bahaya sekali untuk global. Kenapa kita bilang bahaya? Amerika salah satu negara adidaya. Kalau memang mereka kolaps dalam artian yang nggak stabil perekonomiannya, ya mau gimana, pasti negara-negara berkembang yang punya urusan sama Amerika ya juga bakalan kena dampaknya. Nah, and then Cina juga sekarang lagi pengen berantem sama India, merebutin perbatasan di India. Udah mau tembak-tembakan, kemudian juga pangkalan laut di Cina Selatan, Cina sama Amerika juga udah saling naruh pasukan di situ. Kalau misalkan ada yang macam-macam mungkin kejadian itu perang. Jadi menurutku hati-hati dengan itu. Hati-hati dengan itu. Di balik kita mulai happy terkait bukan ya, kita bilang imunitas diri kita mulai bisa melawan corona yang sembuhnya udah mulai corona sudah membaik, istilahnya udah berkurang, tapi ada isu tersebut yang tadi perang dan kondisi perekonomian global. Tadi sebelumnya kita udah bahas juga di Australia kena resesi, kemudian di Eropa kena resesi, Amerika juga kena resesi. Cina sebenarnya ya karena memang mereka sistem ekonominya udah kuat sih, tapi juga bakalan kena dampak. Tadi awal yang saya bilang ketemu pertama kali itu, corona ini menarik. Kita nggak bisa sehat sendirian, tapi kita harus sehat bareng-bareng. Iya, itu dia. Kalau Indonesia sebagai matanya sehat, tapi tangannya sama kakinya lumpuh, ya percuma, gitu kan. Jadi memang semua harus bangkit bersama. Semua negara di dunia ini harus bangkit bersama untuk melawan corona. Tapi faktanya perekonomiannya masih hancur. Itu yang jadi masalah. Jadi pertimbangannya untuk teman-teman, kita manfaatkan isu lokal terkait PSBB dan pelonggaran PSBB ini. Makanya kita manfaatin retail. Sektor retail dan sektor properti tadi saya bilang. Jadi itu bisa kita manfaatkan untuk trading, cari cuan di saham. Jadi kalau kita bisa kasih rekomendasi, ntar aja Mas sekarang nih. Bocorin juga nggak apa-apa kan? Kayak kita lihat aja, ya salah satunya kita lihat retailnya itu ada Ralphs. Kita cek ya langsung Ralphs. Nah, ini mantap nih. Mumpung belum lari jauh ini. Betul sekali. Sekarang harganya di 840. Arak emak 640. 640. Kita ingetin ya, per tanggal berapa sekarang? Sekarang tanggal 5 bulan. Oh ya, tanggal 5. Harga Ralphs 640. Kita kita hitung lah nanti berapa lama lagi kita, siapa tahu saya main lagi gitu ya. Nanti kita buktikan langsung ya. Kalaupun misalkan nanti Mas Ayar belum kesini, kalau udah durasinya lama ya nanti mungkin Mas Adi yang bahas ya. Mas Adi yang bahas. Ini Ralphs bagus sekali, volumenya oke, kemudian juga masa-masa dia untuk sideways-nya juga udah bagus.
Jadi udah lama sekali sideways, tinggal tunggu tembakan terbangnya aja. Kalau misalkan kalau sejenis dari ini, coba Mas Hadi lihat sektor Waskita sama PTPP. Konstruksi ya. Konstruksi, betul. Konstruksi kita lihat Waskita. Nah, itu masa sideways-nya kan juga udah lama sekali. Hampir sama tuh jenis pergerakannya, hampir sama. Kalau kita lihat gambarnya itu pergerakan hampir sama. PTPP Waskita itu hampir sama pergerakannya. Nah, kita lihat. Nah, metode pergerakannya hampir sama. Ini udah breakout dan mau nutup gap down-nya yang ya, betul sekali. Ini ada gap down di sini. Ya, peluang juga sih ya kalau lagi gap down kayak gini, peluang harga akan menutup kembali. Betul. Nah, next kalau misalnya itu kita bisa lihat lagi MAPI-nya, coba kita lihat. MAPI sih kayaknya udah lari duluan sih dibandingkan SMLA ya. RALS-nya. Nah, ini udah duluan sih. MAPI udah duluan, tapi nggak masalah. Kita punya RALS-nya. Jadi RALS-nya ini masih di bawah. Kita masih bisa nabung di 620, 630, 640, nanti kita bikin bid di situ. Kalau misalnya turun, beli aja. Nggak apa-apa, karena istilahnya ada apa ya, istilahnya itu pun akan hidup karena dia punya online shopnya juga. Dia sebenarnya nggak mati total, tapi dia punya online shop juga yang bisa jadi pemasukan buat dia, sumber pemasukan buat dia. Ya gitu Mas. Ya, kalau saya sih satu nih. Apa tuh? Yang kan tadi udah singgung-singgung properti kan. Ya, Ciputra kan. Ini udah menarik sekali sih Mas. Ciputra itu kayaknya CTRA-nya udah riskan sih untuk masuk sebenarnya. Untuk trading sih menurutku ya untuk trading boleh, tapi kalau misalnya untuk simpen jangka panjang enggak lah. Kalau saya pribadi sih enggak. Tapi ini udah bagus enggak, udah naik duluan. Nah, tapi ini riskan atau rawan sekali terhadap koreksi sih. Kecuali kalau udah ngambil bawah, karena kenapa saya bilang ini Citra ya, karena udah duluan sih Mas. udah rekom. Udah dong. Ya kalau udah rekom kenapa lo harus beli rekom buy lagi, tinggal jualan? Enggak rekom buy, cuma ngasih tahu dulu. Oh. Ya, kalau kita kasih tahu berarti mereka ntar mindsetnya beli. Iya. Gitu loh. Jadi untuk posisi CTRA tinggal jualan lah. Jualan. Tinggal apa namanya, kalaupun koreksi ya kita bisa nadah di 600 kali ya. Kalau untuk koreksi ya. 600. Sabar dulu lah, kita ISG kita tuh udah naik tinggi sekali. Gitu Mas Hadi. Ya kayaknya bocorannya dikasih lagi apa udah ya? Kayaknya itu aja dulu. Itu aja dulu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau belajar sekali lagi pengen belajar untuk analisa pelatihan, Mas Hadi kan juga sudah ngeluarin rekomendasinya di Telegram ya Mas Hadi? Iya, di Telegram, di grup khusus buat klien-klien. Di grup khusus untuk klien. Kalau menurutku ya nanti mungkin ada sedikit review kali dari Mas Hadi, rekomendasi yang dikasih ke grup Telegram, hasil cuannya berapa persen gitu kan. Sudah sih. Hari ini udah tayang sih hari ini kayaknya. Oh, udah. Teman-teman semua yang udah subscribe video kita pasti teman-teman nggak bakal ketinggalan sih. Jadi ya memang ya itu. Berarti bisa dilihat di videonya nanti. Ya, bisa dilihat hasil performanya saya dari analisa yang saya buat. Nah, jadi kalau misalnya sudah seperti itu, tinggal teman-teman mau belajar, datang aja ke sini ya. Profit Internasional yang berlokasi di Citra Raya gitu kan. Betul. Nanti kalaupun butuh edukasi terhadap cara teknikal atau mungkin fundamental, bisa datang di sini. Yang mau buka akun juga udah bisa. Buka akun juga udah bisa. Kebetulan kita kerjasama ya. Kerjasama. Kebetulan kita kerjasama. Kalau memang teman-teman ingin buka akun saham sekalian di sini, kita bisa misalnya kita bisa buka akun di sini juga. Ya, kita jalan kerjasamanya dengan Panin Sekuritas. Jadi memang kita mempermudah dan memberikan jalan sih untuk investor baru semua ya. Jadi yang memang ingin mengenal instrumentasi saham gitu, karena memang kita tahu sendiri Mas saya, untuk di masyarakat sendiri itu dengar kata investasi itu kayak waduh, orang tua pun yang pengalamannya buruk ya, anaknya pengen investasi, wah udah
Nah, negatif lah ya, negatif karena kenapa ya, itu sejarahnya orang tua sebelumnya memang salah langkah jadinya. Ya memang gini sih. Investasi taunya door to door sih mas. Bukan gini. Kalau menurutku pribadi ya, kenapa orang tua kita takut dengan itu? Karena mereka nggak punya ilmunya. Ya, benar. Jadi kita yang muda, istilahnya kita yang masih muda untuk nyerap ilmunya gampang. Makanya saya bilang belajar di sini nggak masalah. Gitu. Jadi biar kalian tahu pasar modal seperti apa, investasi yang benar dan yang baik itu seperti apa, strateginya semua nanti dikasih tahu sama Mas Hadi. Jadi silakan daftar aja nanti, hubungi di deskripsi ini juga iya, infonya. Betul. Jadi supaya teman-teman semua juga bisa memutus rantai masalah pandangan sudut pandang mengenai investasi itu ya yang difikirkan seperti orang tua kita tuh salah ya. Jadi memang ini sudah legal kan. Kalau kita bahas legalitas sih itu semua udah ada jelas. Lengkap opening Kalau awal tahun lahir tahun ini presiden kan. Kalau misalkan terkait hukum agama riba juga udah itu udah ada, udah jelas. Biasanya Nanti Mas Hadi lah bikin kelasnya nanti, atau mungkin bikin videonya terkait itu. Jelasin gimana terkait hukumnya, payung hukumnya udah lebih jelas sekali. Jangan takut. Nah kalau misalkan yang salahnya lagi justru karena mereka nggak belajar, terus hanya menilai dari luarnya saja, kemudian ibaratnya dapat selentingan dapat ini karena ilmunya belum paham, ditawarin investasi yang kurang baik, akhirnya terprosok lah. Karena dia tergiur sama biasa sih yang investasi gitu, dia menjanjikan berapa, mas ke saya sekian nanti dapat sekian, udah pokoknya nggak ada sih investasi instan kan. Iya betul banget. Nah, itu jadi ya jangan sampai teman-teman semua salah memilih sebuah investasi ya kan. Ya ini adalah salah satunya yang aman ya dan mudah sekali gitu kan. Iya betul. Dan salah satu cara untuk melawan inflasi. Betul sih, bisa salah satu cara. Karena inflasi kan setiap tahun pasti ada inflasi dan kita harus mengembangkan uang kita. Daripada di bank uang kita nggak bertumbuh, nggak berkembang, kita kalah sama inflasi. Itu aja sih. Nah, itu pasti akan terjadi. Inflasi itu pasti akan ada. Nah, mungkin itu aja kali ya yang bisa kita sampaikan. Thank you Mas Hadi. Thank you Mas saya. Udah ini saya culik yang kedua kalinya. dan selalu ditodong. Mas bikin video, kita bikin ya, tapi yang namanya kita berteman ya, maksudnya dalam arti gua pribadi kita kasih edukasi yang baik, kita kasih pemberi ilmu yang baik buat pengetahuan terhadap orang-orang Indonesia, investor-investor Indonesia yang masih bingung terkait apa yang harus kita lakukan untuk investasi dan segala macam. Bisa daftar aja di PT Profit International. Ya. Mungkin cukup aja sekian dari thank you kali ini ya. Terima kasih Mas Ayar, sampai jumpa di video berikutnya. Salam cuan.